Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abu Bakar. Saya CGP Angkatan ke-7 dari SMK Negeri 1 Kawali. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada fase yang pertama, saya akan menyampaikan koneksi antar materi dan kesimpulan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Garis besar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang akan saya simpulkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengajaran dan pendidikan. Ki Hajar Dewantara membedakan antara pengajaran dan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dengan demikian, maka pengajaran secara kontekstual dapat diartikan sebagai transfer ilmu, sedangkan pendidikan adalah proses membimbing peserta didik. Yang kedua, pendidikan yang menuntun. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan dari pendidikan adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menuntun laku dan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani atau seorang tukang kebun, dan siswa diibaratkan sebagai biji dari tumbuh-tumbuhan. Biji tumbuh-tumbuhan ada yang berkualitas baik dan ada juga yang berkualitas kurang baik. Walaupun biji tumbuhan tersebut berkualitas kurang baik, tetapi apabila ditanam di tanah yang subur, kemudian dirawat oleh petani dengan baik, diberikan pemupukan yang ideal, diberikan pencahayaan yang bagus, maka dia akan tumbuh menjadi tumbuhan yang subur dan menghasilkan buah yang berkualitas. Sebaliknya, walaupun bibit tumbuhan itu berkualitas baik, tetapi apabila ditanam di tanah yang tidak subur dan tidak dirawat dengan baik oleh petaninya, maka tumbuhan tersebut akan tumbuh dengan lambat dan tidak akan menghasilkan buah yang berkualitas. Demikian juga di dalam pendidikan. Guru harus mampu memupuk, harus mampu menyirami, harus mampu memberikan pencahayaan yang baik agar siswa menjadi siswa yang berkualitas dan memiliki keunggulan. Yang ketiga, prinsip yang menuntun. Menurut Ki Hajar Dewantara, seorang pendidik adalah seorang pamong, yaitu seorang pengasuh yang harus mengayomi, melindungi, serta menuntun peserta didik. Prinsip pendidik menurut Ki Hajar Dewantara ada 3 macam yang kemudian dikenal dengan trilogi pendidikan. Yaitu yang pertama, ingarso sung tulodo. Di depan harus memberikan teladan, harus memberikan contoh. Seorang guru harus bisa memberikan teladan atau contoh yang baik bagi peserta didiknya. Yang kedua, ingmadyo mangun karso. Seorang guru harus bisa membangun keinginan, membangun motivasi dari peserta didiknya. Dan yang ketiga, tuturi handayani. Seorang pendidik harus bersama-sama dengan siswa atau di belakang siswa, mendorong siswa untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi lebih maju, untuk menjadi lebih berkualitas lagi. Itulah peran dari guru sebagai seorang penuntun. Yang keempat,
kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan ruang atau tempat di mana peserta didik itu tinggal dan berada. Seorang pendidik harus memperhatikan adat dan akar budaya peserta didiknya. Saat mereka belajar dengan berbagai ilmu pengetahuan, mereka tidak boleh kehilangan jati dirinya. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan kapan peserta didik itu hidup. Seorang pendidik dalam memberikan pengajaran harus menyesuaikan dengan perubahan zaman. Saat ini kita berada di abad ke-21, dengan demikian maka peserta didik harus dibekali dengan kecakapan hidup abad 21. Apa itu kecakapan hidup abad 21? Yaitu 4C. Yang pertama, critical thinking and problem solving. Seorang siswa harus bisa berpikir kritis dan mampu memecahkan masalah. Yang kedua, communication atau komunikasi. Seorang peserta didik harus memiliki kemampuan berkomunikasi dengan yang lainnya. Komunikasi yang baik dan berkualitas. Yang ketiga, collaboration. Mampu berkolaborasi, mampu bekerja sama dengan tim. Mampu bekerja sama dengan tim yang berbeda-beda, dengan kelompok yang berbeda-beda. Dan yang keempat adalah creativity and innovation. Peserta didik yang hidup di abad 21 harus memiliki kreativitas dan inovasi. Tanpa kreativitas dan inovasi, maka seorang peserta didik tidak akan mampu bersaing dengan yang lainnya. Yang kelima, budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau disebut juga dengan karakter adalah perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, dan karya atau psikomotor. Menurut Ki Hajar Dewantara, keluarga dalam hal ini adalah orang tua merupakan pilar utama dalam menumbuhkan budi pekerti yang baik. Sedangkan seorang pendidik berperan untuk menebalkan garis budi pekerti yang sudah terbentuk dari keluarganya. Mungkin garis yang dibentuk oleh keluarganya masih samar-samar dan belum jelas. Maka disitulah peran guru untuk menebalkan garis karakter yang sudah dibuat oleh orang tua. Baiklah, pada fase kedua, saya akan menyampaikan refleksi terhadap pengetahuan dan pengalaman baru yang saya peroleh, dan saya akan praktikkan di sekolah dan kelas saya. Saya mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru bahwa seorang pendidik harus menghamba pada peserta didiknya. Dalam arti kontekstual, menghamba pada siswa atau pada peserta didik adalah menjadikan peserta didik sebagai pusat utama dalam pembelajaran atau lebih dikenal dengan student-centered learning. Selama ini saya sebagai pendidik selalu menjadi aktor utama dalam pembelajaran. Metode pembelajaran lebih didominasi dengan metode ceramah. Dengan pengetahuan dan pengalaman baru ini, saya mengubah semua kebiasaan lama saya. Pembelajaran di kelas lebih banyak menggunakan model pembelajaran yang lebih menjadikan murid sebagai pusat pembelajaran. Seperti menggunakan model discover learning, project based learning, dan problem based learning. Baiklah, saya akan menyampaikan fase yang ketiga, yaitu tentang proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret, sesuai dengan konteks sosial budaya di sekolah dan kelas saya. Saya mengajar di sekolah menengah kejuruan, tepatnya di SMK Negeri 1 Kawali. Sekolah kejuruan, alumninya dicetak untuk menjadi 3, yang disingkat dengan BMW. B-nya adalah bekerja, M-nya melanjutkan kuliah, dan W-nya adalah berwirausaha. Di kelas, saya mengelompokkan siswa menjadi 3 kategori di atas, yaitu sesuai dengan minatnya masing-masing. Ada kelompok yang memiliki minat untuk bekerja setelah lulus dari sekolah, ada kelompok yang
berminat untuk melanjutkan kuliah, dan ada juga kelompok yang berminat untuk berwirausaha. Pengelompokan tersebut sesuai dengan konsep pembelajaran pada kurikulum Merdeka, yaitu pembelajaran terdiferensiasi. Dan ini merupakan prinsip dari pemikiran Ki Hajar Dewantara atau merupakan penjabaran kontekstual dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Demikian kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan bagi para pendidik yang ada di Indonesia pada umumnya. Saya ingin pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang pertama kepada Ibu Fasilitator, Ibu Dr. Handa Siti Aisyah MPD, dan kepada pendamping praktek Bapak Yayan Nurjaman SPD. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.